Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa binan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillah, Khafidin rahimani wa rahmatullah. Jadi untuk malam ini kita akan lanjutkan ya pembahasan ilmu tajwid ini sambil menunggu yang lain. Kita ini masih di juga mutaqaribain ya. Jadi alhamdulillah, jadi sekarang kita akan praktek di sini dulu atau memurojaah ya, memurojaah hukum idgham. Hukum idgham di halaman 52 dan 53 ya. Jadi ini hukum idgham dilihat ya dari sisi makhraj dan sifatnya. Ya, jadi ini tiga hukum ini, hukum idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Ketiga ini dilihat, yakni jenis idgham dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. Ya, seperti itu. Maka kita akan memurojaah cara pembacaannya dulu. Silakan dimulai dari Mas Purnomo untuk membaca ini dua baris ya. Idgham mutamathilain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, di sini ada huruf ra yang berharakat fathah, maka dia tebal ya. Fama rabihat tijaratuhum. Jadi ra rabihat dengan tijaratuhum. Ra. Ya. Jadi harus ditaksimkan, tebalkan ya. Sekali lagi coba. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sekali lagi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Terus baris yang kedua. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ya, ketika tadi di kala itu tarik nafas enggak? Tarik nafas ya. Berarti antum waqaf di situ ya. Kalla, terus narik nafas ya. Ya, sekali lagi coba. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Jadi kita murojaah ya. Sedikit untuk memurojaah ulang. Ya. Sambil menunggu yang lain kita memanfaatkan waktu untuk memurojaah ini. Silakan yang garis yang ketiga dan keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu
مسيدة. Nah, konsentrasi perhatikan di di kalimat al-maut ya. Itu dia lin, maka lembut suara kita. Jadi yudrikumul mautu walau kuntum. Jadi mautu. Kemudian walau ya, itu dilembutkan juga. Ya, kemudian yang ketiga musyayyadah, musyayyadah. Ya, coba sekali lagi. Jadi ini kita murojaah dulu Pak ya, sambil nunggu yang lain ya. Silakan. Aynama takunu yudrikul Aynama takunu yudrikul Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Guys ya. Terus dari siapa? Wa idza gharabat taqriduhum zatash shimali wa hum fi fajwatin min. Konsentrasi lagi ulang. Wa idza gharabat taqriduhum zatash shimali wa hum fi fajwatin min. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kita di sini mendapatkan faidah ketika itu idgham ya, idgham mutamatsilain hurufnya sama, maka dia seakan-akan hurufnya itu hanya bertasydid saja. Jadi huruf yang pertama itu betul-betul hilang. Ya, jadi idgham mutamatsilain itu huruf yang pertama itu seakan-akan nggak ada. Jadi langsung huruf yang kedua yang bertasydid. Kenapa seperti itu? Karena dia idghamnya itu idgham kamil. Idghamnya itu sempurna. Ya. Jadi huruf yang pertama itu makanya dibaca begitu. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum. Jadi yudrikumul. Nah, seperti itu ya, itu idgham mutamatsilain. Ya. Silakan baris yang ke-5 dan ke-6 di halaman 52 ya. Silakan Pak Toro, silakan. Ya, baris yang ke-5 dan ke-6. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi. Ya. Sekali lagi huruf kha ditebalkan lagi. Qad kharaju bi. Jadi Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi. konsentrasi lagi, ulang lagi. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi. Ya. Jadi di sini perhatikan di mad jaiz munfasil itu usahakan panjang Pak, 4 atau 5 harokat. Ya. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju. Jadi qalu amanna, jadi panjang gitu kan. Kadarnya itu 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Jadi bukan 3 harokat ya, tapi dia 4 atau 5.
Jadi agak panjang. Coba sekali lagi, Pak. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Ya. Jadi kalau ada mad jaiz muttasil itu panjangnya 4 atau 5 harokat. Ya, 4 atau 5 harokat. Dan itu riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah yang masyhur di Indonesia. Ya, masyhur. Kalau nanti Anda dapatin kok mad jaiz muttasil dibaca 2 harokat, itu jalurnya beda. Ya. Itu jalur periwayatannya itu Thayyibatun Nashr. Ya. Itu jalurnya itu Thayyibatun Nashr. Kalau yang di Indonesia itu Syatibiyah. Jadi dia masyhurnya itu dibaca 4 atau 5 harokat. Ya. Berikutnya Pak Adi, silakan dibaca ini yang baris ke-5 ya. Ke-6 ya, silakan. Faqul hal laka ila an tazakka. Iya, sekali lagi. Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul nadrib bi'asaqal hajar. Nah, di sini konsentrasi huruf mod itu dia tidak boleh dikolkolan. Faqul nadrib bi'asaqal hajar. Jadi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Ayo ulang lagi. Faqul nadrib bi'asaqal hajar. Nah, hajar taksim ya. Hajar. Sekali lagi. Faqul nadrib bi'asaqal hajar. Kurang, Pak. Jadi taksim itu begini. Taksim itu mengumpulkan huruf di dalam mengumpulkan sifat itu, suara itu di dalam mulut. Hajar. Jadi suaranya di dalam. Hajar. Jadi bukan hajar keluar itu. Ini hajar. Jadi suaranya terkumpul di dalam. Itu yang dikatakan mufakhamah. Taksim dia. Mengumpulkan suara di dalam mulut. Ya. Bi'asaqal hajar. Sekali lagi. Faqul nadrib bi'asaqal hajar. Lumayan ya. Itu Pak ya. Jadi setiap huruf ro yang didahului fathah dan diwaqaf, maka dia itu taksim. Seperti ini contohnya. Hajar. Kemudian baris yang paling bawah silakan Bu Fairuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Sekali lagi ulang. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ada sedikit untuk maklumat kita bersama. Huruf zal itu dia memiliki sifat rakhawah, rikhwah. Jadi dia mengalir ya. Idhab. Jadi bukan idhab bukan, tapi mengalir. Idhab bi kitabi hadza fa'alqi ilaihim thumma tawalla anhum. Jadi dia agak mengalir gitu Pak ya. Idhab bi kitabi hadza. Baik, barakallahu fikum. Itu huruf zal. Ya, jadi ada sifat yang mengalir, ada sifat yang tertahan, ada sifat yang syiddah. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang
kita memurojaah di idgham mutajanisain. Ya, idgham mutajanisain. Ya, silakan yang belakang siapa antum namanya? Siapa? Ya, Madam. Ya, sekarang Mas Yanto. Silakan. Yang mana saya? Iya, yang idgham mutajanisain halaman 53 ya. Silakan. 2 baris boleh, 2 baris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حفظتم أثقلت ulang lagi حفظتم أثقلت دعوى يلحظ ذلك. Ya, baru. Terus baris yang kedua. لئن بسطت إلي يدك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. Ya, baru. Sekali lagi coba. ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم. Ya, jadi di sini terjadi idgham mutajanisainnya Pak. Di idzalamu, sekali lagi. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. Nah, di sini ada salah cetak ya. Di idzalamu ini sebenarnya ada bendera Pak. Ada alis ya, kalau bahasa kitanya itu ada alisnya ya, ada bendera madda ya. Ya, ini salah cetak, jadi panjang 4 atau 5 harokat. Walau annahum idzalamu anfusahum, panjang ini, idzalamu ini salah cetak ya. Jadi ada maddah di sini, ada alis. Sekali lagi coba. Walau annahum idh zalamu anfusahum. Ya. Jadi di sini kita mendapat faedah di sini di kalimat la in basata ilayya yadak. Ya. Jadi hanya ada satu ya kaidah ini yang harus diucapkan sifat itbaqnya. Ya, di dalam idgham mutajanisain ya, apabila ko bertemu ta, maka sifat itbaqnya masih ada. Ya, jadi enggak idgham kamil. Idghamnya itu enggak sempurna gitu. Tapi idghamnya naqis. Ya. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas tentang idgham naqis. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi dia masih ada sifat itbaqnya gitu Pak ya. La in basaqta ilayya yadak. La in basaqta ilayya yadak. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian silakan Pak Tris dibaca baris yang ketiga dan keempat, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Ya, sekali lagi ulang. يا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Ya, jadi usahakan mak tabi'i atau mak asli itu dibaca 2 harokat aja Pak.
Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jadi kalimat kayak ma'al kafirin, dua harakat aja ya. Sekali lagi. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Di kalimat wala takum itu harus ditempo, Pak, ya. Wala takum ma'al kafirin. Sekali lagi. Ya bunayya, ya-nya dua harakat aja. Ya bunayya langsung. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Berikutnya satu baris lagi. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarrat ta'ifah. Ya, bagus. Sekali lagi coba. Ya, ulang lagi. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarrat ya langsung. Wa kafarat ya. Jadi memang ini agak panjang ya, banyak matanya mat wajib ya. Jadi panjang ya. Alhamdulillah. Ya seperti ini ya. Jadi untuk di sini ada yang ada catatan khusus pada ba bertemu mim ya. Ini dia terjadi idgham. Ya. Idghamnya idgham mutajanisain ini. Maka dia didengungkan. Ya. Karena dia terjadi untuk menyesuaikan ya. Apa namanya? Mensinkronkan lah gitu. Karena kan huruf ba dengan huruf mim itu makhrajnya sama dari bibir. Ya kan? Dari bibir. Cuma permasalahannya huruf ba itu tidak punya dengung, huruf mim punya dengung. Nah, bagaimana antara ba dengan mim ini bisa sinkron? Ya, bisa diidghamkan begitu. Maka ya caranya itu adalah dengan langsung diidghamkan ke huruf mim dengan idgham kamil gitu, dengan idgham yang sempurna. Makanya seakan-akan ba-nya itu jadi seakan-akan hilang ya gitu. Jadi seakan-akan huruf ba-nya itu hilang. Maka ini itu terjadi idgham mutajanisain. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir kemarin kita sudah bahas idgham mutaqaribain ya. Saya pas April apa baca itu ya. Iya, yang bawah ya. Idgham mutaqaribain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan Pak di sini ya, untuk yang ini maklumat kita bersama juga. Lafzul jalalah apabila didahului kasroh itu tipis Pak. Jadi dibacanya tipis. A'udzu billahi tipis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus bismillah juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesannya itu tipis Pak ya, takik ya. Jadi jangan kita terkesan tebal, jangan begini.
رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Ya, barakallahu ya. Jadi di sini ininya idgham mutaqarribainnya adalah kalimat rafa'ahu Allah ilaihi. Ya. Ya, silakan baris yang kedua, Pak. Silakan. Antum belum ya? Iya, silakan. Ya, pakai sini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما. Konsentrasi, ada yang kurang? وقل رب زدني علما. Huruf dal itu punya sifat qalqalah, Pak. Ya, jadi ketika dia tidak terjadi idgham, maka dia ada qalqalah. Ya. Qalqalah itu memantul, dan memantulnya itu dia langsung beriringan langsung. Ya. Jadi wa qur rabbi zidni ilma, zidni ilma. Ya ulang. وقل رب زدني علما. Langsung, Pak. Zidni. Jadi kayak bola nih, kalau kita bola kita tendang ke tembok, dia akan mantul langsung. Zid. Wa qur rabbi zidni ilma. وقل رب زدني علما. Sekali lagi. وقل رب زدني علما. Zidni. وقل رب زدني علما. Jangan helet, Pak. Jadi kalau pola itu bareng, apa namanya, beriringan langsung. Wa qur rabbi zidni ilma. وقل رب زدني علما. Konsentrasi di ini. Zidni ilma. وقل رب زدني علما. Ininya dua harapan. Zidni ilma. Ya, sekali lagi. وقل رب زدني علما. Jadi konsentrasi gitu, Pak, ya. Nah, nanti terus dilatih, Pak. Wa qur rabbi zidni ilma. Sekali lagi. وقل رب زدني علما. Terus ألم نخلقكم من ماء مهين. ya, sekali lagi. ألم نخلقكم من ماء مهين. Ya, jadi mim bertasydid itu dia harus ditempo, Pak. Temponya itu stabil, ya, antara mim yang sebelumnya dan sesudahnya. Jadi dia harus di temponya itu stabil. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Jadi antara mim yang bertasydid pertama dengan kedua dengan ketiga itu sama. Sekali lagi. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Terus terakhir yang bawah. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul
idgham biguna itu harus ditempo, ya. Jadi mubarakau wa anta khairul munzilin. Sekali lagi. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, paham Pak ya? Jadi cara mengidghamkannya begini Pak. Kalau huruf setelahnya itu huruf wawu, ini kan huruf wawu nih. Mubarakau. Jadi langsung dimonyongin Pak bibirnya. Ya, jadi mubarakau wa jadi mubarakau sambil didengung di dalam hidung. Ya, sambil didengungkan di dalam hidung karena dia itu dengung atau suara menggema itu ada di dalam hidung Pak. Sementara bibir kita itu monyong dalam rangka untuk mempersiapkan huruf wawu, ya, masuk ke makhraj huruf wawu. Kapan dikatakan dengan idgham? Idgham itu kan masuk makhrajnya ke huruf setelahnya. Makanya gitu. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, itu Pak ya. Mubarakan wa anta. Coba sekali lagi Pak. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya. Jadi ketika kita idghamkan ke huruf wawu, ya, maka monyongkan bibir kita. Kalau kita idghamkan nanti ke huruf ya, turunkan rahang bawahnya, ya, sambil diturunkan. Ya. Tadi ada belum ya yang itu ya, yang ini di, nah nanti insya Allah kalau misal ada ya. Kalau yang bertemu dengan ya. Jadi ini yang bisa kita murojaah, kita mengulang. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Ya, dari sisi kesempurnaan. Dikatakan kesempurnaan maksudnya gini. Huruf yang pertama yang diidghamkan ke huruf kedua itu Pak, itu nanti dia itu huruf yang pertama itu hilang secara total, sehingga yang nampak itu huruf yang kedua. Itu yang dikatakan idghamnya kamil. Ya. Sedangkan kalau misalkan huruf yang pertama diidghamkan ke huruf yang kedua, masih memberikan atau menyisakan, ya, sifat daripada huruf yang pertama, berarti itu dia naqis. Ya. Itu Pak. Jadi di sini jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya dibagi menjadi dua. Ada idgham kamil, idgham yang sempurna, dan yang kedua idgham naqis. Ya, idgham naqis. Jadi idgham kamil itu huruf yang pertama, ya, diidghamkan ke huruf yang kedua secara penuh, secara utuh. Jadi huruf yang pertama itu seakan-akan nggak ada gitu Pak. Ya, huruf yang pertama yang diidghamkan ke huruf kedua itu seakan-akan nggak ada hurufnya. Itu yang dikatakan idgham kamil. Kemudian huruf yang kedua itu diberikan tasydid, diberikan syiddah. Itu ciri-cirinya.
Nah, makanya dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, ya, idgham kamil yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna sama maksud dan sifatnya. Tuh, jadi langsung masuk ke huruf kedua dari sisi makhraj dan sifatnya itu betul-betul masuk. Sifatnya masuk, kemudian sifatnya juga masuk. Sempurna, kamil. Sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Jadi seakan-akan huruf yang pertama nggak ada. Ya, nah ini contoh-contohnya ini banyak di sini diberikan contoh. Ya, udah ada Pak ya? Iya, sini ya, sini. Ah, iya. Jadi kita kalau udah ini udah dan gini udah selesai gitu. Ya, biasanya. Nanti lagi. Nanti lah. Nah, jadi ini karena ini kita sudah bahas, kita udah membuka, ya sedikit aja kita akan berikan contoh. Jadi insya Allah gampang ya, insya Allah gampang. Ar-Rahim min rizqillah millaban. Ya, jadi huruf yang pertama itu digabungkan ke huruf kedua secara semuanya, seutuh-utuhnya. Jadi huruf yang pertama itu seakan-akan nggak ada gitu kan, seakan-akan nggak ada. Ya, jadi betul-betul idgham ke huruf setelah. Nah, nanti insya Allah setelah kita sholat ini masing-masing baca ini lagi ya, bergantian. Setelah itu kita seperti biasa baca Al-Quran ya, sambil mengambil faedah-faedah yang ada di dalam bacaan kita. Mungkin ada pertanyaan yang bisa ini atau menambahkan, silakan. Kalau ada masukan silakan diberikan. Ya, dari yang tadi kita murojaah gimana Pak? Mungkin ada yang cukup ya? Insyaallah ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.